Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat dan rahmatnya lah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW yang mengangkat derajat manusia dari lembah kehinaan menuju puncak kejayaan. Saya Nur Halifah Jamaluddin dengan NIM 2020203860202017. Program studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Saya akan memaparkan pengembangan usaha yang saya lakukan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah studi kelayakan bisnis. Yang pertama itu nama usaha yang saya kembangkan dan keluarga saya, yaitu Rumah Makan Empat Putri. Gambaran kondisi industri dari pengembangan usahanya, yaitu bidang usahanya merupakan usaha di bidang kuliner, menjual berbagai macam menu makanan rumahan siap santap seperti lauk pauk dan sayuran. Makanan yang dibeli dibungkus, bisa juga dengan prasmanan. Rumah Makan Empat Putri ini didirikan sejak tahun 2011. Lokasi usaha Rumah Makan Empat Putri berlokasi di Jalan Muhammadiyah nomor 56, Rapang, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidenren, Rapang. Rumah makan ini memiliki lokasi yang strategis karena berada di jalan yang selalu dilalui baik kendaraan umum maupun pribadi. Daerah ini juga merupakan daerah padat penduduk, baik penduduk tetap maupun penduduk sementara. Selain itu, lokasi ini dekat dengan sekolah, kantor, dan rumah sakit. Prospek dan potensi dari usaha ini yaitu memiliki prospek yang sangat bagus dalam jangka panjang dan menguntungkan. Usaha warung makan ini cukup potensial. Potensial makanan merupakan kebutuhan pokok bagi semua orang dengan modal yang tidak terlalu besar. Bahan bakunya pun lokal dan penggemarnya tak pernah surut. Di sekitar rumah, masyarakat lebih memilih untuk membeli makanan daripada memasak karena menurutnya lebih praktis. Maka hal ini menjadi peluang usaha yang bagus dan berpotensi terhadap rumah makan kami. Selanjutnya, harga yang ditetapkan di rumah makan kami dengan memberikan harga yang terjangkau bagi siapa saja. Dalam menetapkan harga, kami tidak ada melakukan pertimbangan secara detail. Mulai dari harga yang kita tetapkan, yaitu mulai 3.000, mulai dari harga 3.000 untuk yang membeli lauk pauk yang dibungkus. Sedangkan yang makan di warung kami mulai dari harga 10.000. Menu makanan yang terdapat di rumah makan kami yaitu menu makanan utamanya
adalah olahan dari daging sapi, ayam, ikan, cumi-cumi, udang, telur, tahu, hati, tempe, gorengan, dan berbagai macam sayur dan kue tradisional. Bahan baku dan peralatan yang digunakan dalam rumah makan kami yaitu alat dapurnya dibeli di luar daerah, bahan baku dibeli pasar dan toko-toko yang di dekat rumah. Berbelanja kebutuhan akan pasokan bahan baku setiap hari, memenuhi segala kebutuhan akan bahan baku sehingga kegiatan produksi dapat berjalan lancar. Peralatan memasak dan peralatan makan yang dimiliki rumah makan kami memadai dari kuantitas dan fungsinya. Seluruh peralatan yang dipergunakan dalam kondisi baik. Kemudian karyawan di Empat Putri kami ini pada koki yang ada di rumah makan Empat Putri ini adalah kakak saya sendiri, dibantu dengan karyawan yang lain yang sudah memiliki kemampuan dalam hal memasak. Sedangkan bagian melayani pembeli atau menjual yaitu saya sendiri dan dibantu oleh karyawan lain. Selanjutnya sistem pemasaran dalam warung makan Empat Putri ini yaitu dengan mempromosikan melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Dan juga bisa langsung datang ke warung kami serta melayani pelanggan dengan ramah. Kita harus menjaga cita rasa dari menu makanan tetap enak dan rasa yang pas. Latar belakang membangun usaha. Pertama-tama munculnya usaha rumah makan Empat Putri ini dimulai dari bujukan teman menjual ibu saya yang di pasar untuk membuka warung karena pasar tersebut baru ditempati sehingga ibu saya membuka warung tersebut dan juga didukung hobi dari ibu saya adalah memasak, sehingga untuk memutuskan membuka warung. Di awal berdirinya rumah makan Empat Putri sempat mengalami beberapa kendala atau kesulitan dalam hal menjalankan usahanya, seperti belum banyaknya orang yang mengetahui keberadaan warung ini sehingga masih sedikitnya pembeli yang datang. Setelah beberapa tahun 4 tahun menjual di pasar dan ibu saya memutuskan lagi untuk berhenti membuka warung di pasar dan membuka warung di rumah. Karena melihat daerah saya memiliki potensi yang sangat besar karena merupakan salah satu daerah strategis untuk mendirikan rumah makan. Di awal menjualnya pun sama, yaitu pada saat di pasar, begitupun di rumah mengalami kendala seperti minimnya karyawan di rumah makan ini, sehingga hampir setiap kegiatan hanya dilakukan oleh kami sekeluarga, mulai dari memasak, mencuci, serta melayani para pembeli. Segala kendala yang dihadapi, kita tetap mampu bertahan dalam menjalankan usaha. Kita terus melakukan berbagai inovasi dalam rumah makan
kita, seperti memperbanyak jenis menu makanan dan meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas kepada pelanggan. Setelah mengalami masa kendala pada awal berdiri, akhirnya rumah makan Empat Putri ini sudah mulai mendapatkan keuntungan lebih dari usaha tersebut. Selanjutnya, matris dari pengembangan usaha. Dilihat dari faktor internalnya, yaitu kekuatan atau strength. Kekuatan dari usaha Empat Putri ini harganya lebih terjangkau atau murah. Yang kedua, banyaknya tersedia macam-macam menu makanan. Yang ketiga, lokasi yang strategis. Yang keempat, menu makanan yang enak dan rasa yang pas. Kemudian kelemahannya atau minus, yaitu menu makanannya yaitu mudah ditiru, tidak tahan lama. Kemudian yang ketiga, desain tempat yang tidak rapi dan menarik. Kemudian peluang atau opportunities. Yang pertama yaitu masyarakat sering berbelanja makanan siap santap. Yang kedua yaitu menyediakan lapangan pekerjaan. Kemudian ancaman dari usaha rumah makan kami yaitu adanya pesaing baru, serta desain tempat pesaing baru itu tersebut lebih bagus, lebih rapi dan lebih menarik. Kemudian strategi yang dilakukan di rumah makan Empat Putri ini, strategi kekuatan dan peluangnya yaitu mempertahankan lokasi strategis. Yang kedua, mempertahankan cita rasa pada menu makanan kami. Kemudian yang ketiga yaitu mempertahankan harga tetap terjangkau. Kemudian strategi dari kelemahan dan strategi atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang, yaitu mendekorasi tempat menjadi semenarik mungkin, kemudian menciptakan menu-menu baru, kemudian strategi ancaman dan kekuatan, menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman, yaitu menambah cita rasa pada menu makanan. Kemudian yang kedua itu meningkatkan pelayanan pada pembeli. Kemudian strategi ancaman dan kelemahan, meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Yang pertama itu terus melakukan promosi pada media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Kemudian yang kedua itu mendekorasi ulang tempat agar semakin menarik pembeli untuk datang di rumah makan Empat Putri. Baik, itulah pemaparan dari pengembangan usaha saya, yaitu rumah makan Empat Putri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.